Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa'lamu anna fikum Rasulullah qad ja'akum rasulun min anfusikum. Sadaqallahul. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin yang telah mengimani Allah sebagai Rabb-Nya, maka hendaklah kita senantiasa mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, supaya setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu benar-benar ibadah yang usul, ibadah yang sampai kepada Allah. Bahkan pada saat ruh itu melepaskan akan cangkangnya, ketika itulah seorang hamba yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, dia senantiasa mampu memulangkan akan rahasia dirinya itu kembali kepada Allah. Inilah yang Allah utarakan kepada kita, supaya kita mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal pikir kita untuk memahami apa yang menjadi rahasia di balik apa yang Allah utarakan kepada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya itu adalah kepada Allah. Di mana datangnya, situ pulangnya. Di mana hilang, di situ dicari. Kalaulah memang asal kita ini adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Maka sesungguhnya Allah itulah akhir daripada perjalanan kesudahan hidupmu. Kalaulah Allah itu adalah akhir daripada kesudahan perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, maka wajib bagi kita itu mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Bahwa sesungguhnya Allah yang kita imani itu, Bapak Ibu, adalah Allah yang benar-benar nyata, Allah yang benar-benar wujud, Allah yang benar-benar jelas dan terang. Jadi bukan Allah yang selalu kita berimajinasi, bukan Allah yang selalu kita khayalkan, akan tetapi Allah yang benar-benar wujud, nyata, terang, dan jelas. Sekiranya mata ini mampu memandang segala yang nyata dan segala yang wujud, maka Allah yang Bapak Ibu imani itu lebih nyata dan lebih terang lagi dibandingkan apa yang dilihat oleh mata ini. Jikalaulah alam ini nyata pada pandangan kita, dan diri kita ini juga nyata dalam pandangan kolbu kita, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya alam dan diri kita ini. Jikalau Allah itu lebih nyata daripada alam dan diri kita, Bapak Ibu, maka tidak ada sesuatu yang wujud yang mampu mendinding, menghijab akan kezahiran nyatanya Allah. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang wujud yang dapat menghijab dan meninding akan wujud nyatanya Allah? Karena Allah cuma yang wujud semata-mata. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, itu artinya tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab dan mendindingi akan wujud kezahiran nyatanya Tuhan itu.
Makanya bagi seorang mukmin yang telah bersinar hatinya dengan cahaya nur ilahi, yang telah tajam pandangan batinnya untuk memandang Allah yang maha nyata itu, disitulah kita mesti mampu mengenali Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghantarkan pemahaman umat ini, bagaimana umatnya ini mampu mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sesungguhnya. Apa kata beliau? Bisakah kamu itu memandang bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi namanya oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah kamu memandang matahari di siang hari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah Allah yang kamu imani itu, Allah yang benar-benar wujud, nyata, terang, dan jelas. Lalu bagaimana cara kita untuk memandang? Bagaimana cara kita itu melihat? Untuk berliqa, bermusahadah dan bermuwajahah dengan Allah yang maha nyata, terang dan jelas itu. Tentu tidak lain jalannya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu itu benar-benar keluar dari diri kita masing-masing. Apa kata baginda Rasul? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa untuk memandang, melihat akan Rabbmu yang wujud dan yang nyata itu. Walaupun Allah itu maha nyata daripada alam dan Allah itu lebih maha nyata lagi daripada dirimu, kamu tidak akan pernah mampu untuk memandang, melihat akan dirinya sehingga kamu benar-benar dalam keadaan mati. Jadi untuk bisa kita berliqa, untuk bisanya kita bermusyahadah, untuk bisanya kita bermuwajahah dengan Allah itu Bapak Ibu, lain nama Bapak Ibu berhenti jadi orang. Tusanya itu mah. Kalau lena mau berhenti jadi orang, insya Allah Bapak Ibu bisa mengenal, bisa berliqa, bermusahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Apa maksudnya? Kalaulah kita keluar dari diri kita, tidak ada lagi keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang wujud dan yang bersifat. Maka ketika itulah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa yang wujud dan bersifat itu adalah Allah. Kalau Allah yang wujud dan yang bersifat, maka diri kita itulah yang dikatakan diri yang la haula wala quwata illa billah. Diri yang la haula wala quwata illa billah itu Bapak Ibu adalah diri yang tiada wujud, tiada melihat, dan tiada mendengar, tiada berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Itu maknanya adalah diri yang mati. Inilah yang dikatakan. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa rabbahu nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang telah kenal akan dirinya bahwa dirinya itu benar-benar mati, tidak ada sejak mula adanya, maka disitulah dia mengenal Allah. Allah itulah yang sebenar-benarnya yang hidup itu. Siapa yang paham dan mengerti bahwa dirinya itu adalah fana, hapus dan tiada, disitulah dia paham dan sadar sesungguhnya Allah itulah yang bersifat baqa yang sebenar-benarnya. Maka keluarlah kita dari diri kita. Bila engkau adalah engkau, kata Allah, maka engkau takkan pernah mengenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau mengenal aku. Maksudnya apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku ini. Bila engkau merasa diri engkau itu yang wujud, merasa engkau itu yang sama, merasa engkau itu yang basar, merasa engkau itu yang kalam, ilmu, kuda, iroda dan hayat, aku pastikan engkau tidak akan pernah bisa mengenal aku. Akulah yang sebenar wujud itu. Engkau tak akan pernah bisa mengenal aku, karena akulah yang sama dan basar, akulah yang kalam, ilmu, kuda, iroda dan hayat. Tapi bila engkau bulatkanlah engkau, pasti engkau kenal dengan aku. Bila engkau telah sadar sesadar-sadarnya bahwa engkau itu betul-betul tidak ada, maka disitulah engkau tahu yang ada itu aku, kata Allah. Maka orang yang telah mengenal Allah, orang yang telah berliqa dengan Allah, orang yang telah bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah, dipastikan dirinya itu mati, dipastikan dirinya itu hapus, dipastikan dirinya itu lenyap dan sirna. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal akan Rabbnya,
bahwa Allah yang wujud, Allah yang bersifat, maka ketika itulah dirinya itu benar-benar mati, dirinya itu adalah tiada, dan dirinya itu adalah benar-benar hapus yang sebenar-benarnya. Maka disinilah kita, Bapak Ibu, sebelum habisnya usia umur kita, meninggalkan alam dunia ini, dan sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, ya, di mana kita mesti wajib mengkhatamkan ilmu tauhid atau ilmu ketuhanan itu di dalam kehidupan ini. Makanya belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat itu wajib, Bapak Ibu. Ustaz selalu katakan apa kepada kita? Kalau ada hukum taklifi di atas wajib, maka di atas wajib itulah kita belajar memahami namanya ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat itu. Jadi belajar ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat itu, Bapak Ibu, bukan kita mengaku jadi Tuhan. Belajar ilmu tauhid dan ma'rifat itu bukan pula kita ingin jadi Tuhan. Belajar ilmu tauhid dan ma'rifat itu bukan pula kita ingin merampok haknya Tuhan itu. Akan tetapi belajar ilmu tauhid dan ma'rifat itu bagaimana kita bisa mengenal dan memahami Allah sajalah yang wujud, Allah saja yang bersifat. Kita tidak pernah wujud dan kita tidak pernah bersifat. Kalau kita tidak wujud dan kita tidak bersifat, lalu siapa diri kita ini yang sebenarnya? Maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, Ustadz mencoba untuk membuatkan bagannya atau ranjinya supaya kita paham, memahami siapa sebenarnya si akmal diri, siapa sebenarnya sejati diri itu yang sesungguhnya, ya. Si akmal diri, sejati diri atau diri sejati itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itulah yang dikatakan namanya diri yang awal sebelum adanya kejadian. Ya, sebelum adanya penciptaan. Maka Allah lah yang dikatakan diri yang awal. Disitulah Allah menjelaskan bahwa dirinya itu adalah huwal awalu wal akhiru wa zahiru wal batinu. Dialah diri yang awal, dialah diri yang akhir, dialah diri yang zahir, dan dialah diri yang batin. Maksudnya bahwa dia adalah diri yang awal, ya. Itu tidak ada yang awal sebelum dirinya. Kalau tidak ada yang awal sebelum dirinya, maka dialah yang sebenarnya yang awal itu, yang tak ada ujung dan permulaannya. Nah, disitulah duduknya, pemahamannya, qiyamuhu binafsihi itu yang sebenarnya. Yang kedua, wal akhiru. Nah, kalau dia adalah diri yang awal, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Di situ juga lah dia menjelaskan wal akhiru, dia pula diri yang akhir itu. Akhir tidak ada kesudahannya, akhir tidak ada pangkalnya. Kenapa akhir tidak ada kesudahan pangkalnya? Karena dia cuma diri yang ahad itu. Wazahiru wal batinu. Dia pula lah yang menjelaskan dirinya yang zuhir dan yang batin. Diri yang zahir itu, Bapak Ibu, ya, walaupun dia itu zahir, namun zahirnya itu nyata pada segala sesuatu. Segala sesuatu dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain, itulah sebenarnya akan wujud kezohiran nyatanya akan dirinya. Kalaupun dikatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dia tidak berupa dengan sesuatu. Namun ingat, segala bentuk dan rupa itulah kenyataan dan kezahiran akan dirinya yang sebenarnya. Maka makna laisa itu jangan disandingkan Allah itu dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Ya, jangan diumpamakan, jangan diserupakan Allah itu dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin seseorang akan menyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada, padahal dia cuma yang ada? Kalau dia cuma yang ada,
Maka segala yang zahir itulah kenyataan akan nyatanya wujud dirinya. Karena dialah yang awal akhir zahir. Dan dia juga menjelaskan dirinya yang batin. Walaupun dia menjelaskan dirinya yang batin, namun batinnya itu tidak tersembunyi, Bapak Ibu. Batinnya itu benar-benar terang pada segala yang ada. Segala yang ada ini, segala yang wujud ini, dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain, itulah sebenar-benarnya diri yang batin itu. Makanya dikiaskan oleh orang-orang kasab, oleh orang-orang arifin bilang, dia bersembunyi di dalam terang. Ya, dia bersembunyi di dalam terang. Biasanya Bapak Ibu kalau bersembunyi itu di dalam terang atau di dalam gelap? Di dalam gelap, supaya tidak nampak kan? Tapi Allah itu bersembunyinya bukan di dalam gelap, tapi Allah itu bersembunyi di dalam terang. Segala yang terang, segala yang wujud, segala yang nyata, itulah sebenarnya untuk memandang akan batinnya dirinya yang sesungguhnya itu. Maksudnya apa? Segala yang wujud ini, itulah kenyataan diri yang batin itu. Siapa yang mampu mengenal dan memahami bahwa segala yang wujud itu itulah sebenarnya diri yang batin, itu adalah orang yang dibukakan Allah rahasia dirinya kepada yang dia pilih. Famay yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah beri dia hidayah dan petunjuk, maka dialah sebenarnya yang paham dan mengerti tentang aku, kata Allah. Ya. Jadi orang-orang yang paham tentang Tuhan, itu karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada orang yang dia pilih itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini termasuk bahagian daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sehingga kita paham dan mengerti siapa diri kita ini yang sebenarnya. Maka disitulah Allah menjelaskan bahwa dirinya awal akhir zahir dan batin, dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dialah yang ahad itu, Bapak Ibu. Nah, nih. Dialah yang ahad itu sebenarnya. Ahad itu apa artinya tuh, Bapak Ibu? Ibu loh. Esa. Apa makna Esa tuh? Tunggal. Apa makna tunggal? Satu. Apa makna satu? Tiada yang lain. Apa makna tiada yang lain? Hanya dia. Hanya dia. Apa makna hanya dia? Hanya Allah satunya. Makna Esa tunggal dan satu itu, Bapak Ibu, maknanya hanya dia satu-satunya. Jadi makna ahad, Esa tunggal dan satu itu maknanya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu, kalau dipahami lagi, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dialah wujud yang mutlak semata-mata. Ya, dia wujud yang mutlak semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Jikalaulah tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya yang mutlak, maka disitulah sebenarnya dikatakan bahwa diri yang ahad, diri yang mutlak, diri yang hanya dia satu-satunya, disebutlah keadaan dirinya itu namanya dengan zatul bahdi, zatul bihal, apalagi zatul hal, apalagi wujud mutlak, apalagi wujud muhit, wujud muhit, apalagi wujud hakiki, zatul bihal, zatul bahdi, ya, zatul hak, wujud muhit, wujud hak, itu yang disebut juga namanya dengan hanya dia semata-mata, hanya dia satu-satunya. Maka ketika itu tidak pernah bisa disebut, Bapak Ibu, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan. Tidak ada yang bisa
merosok ke dalam ini Bapak Ibu. Ya. Karena belum ada sesuatu. Dan sesuatu pun juga belum pernah ada dan tidak pernah ada. Karena dia cuma yang ada satu-satunya. Ini yang dikatakan makom kosong dalam ketiadaan itu. Ini yang disebut namanya makom kuni bil kuni. Ini yang dimaksudkan Allah. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tidak bisa disebut, diuraikan, dijelaskan, dan diceritakan? Karena ketika itu tidak ada sesuatu apapun. Alam tidak pernah ada. Langit dan bumi belum ada. Diri kita juga belum ada. Nur juga belum ada. Dirinya yang bernama Allah. Dirinya yang disebut Tuhan. Yang bernama Allah juga belum bernama. Tak bisa disebut di sini Bapak Ibu. Itu makom Tuhan tuh makom kekosongan. La sautun wala harpun tuh. Ya, dia sebut namanya la ta'ayin. Belum nyata Bapak Ibu. Belum wujud dia, belum zohir dia. Ya. Akan dirinya itu. Ya. Dia semata-mata yang ada. Nah, maka ketika itulah dia menjelaskan akan rahasia dirinya sendiri. Dia bercerita dengan dirinya sendiri. Ketika Allah bercerita dengan diri sendiri, inilah yang disebut Allah itu berada di nazarullahnya. Allah itu berada di alam pikirnya sendiri. Mana yang dikatakan namanya alam nazarullah? Mana yang disebut namanya alam pikir Tuhan? Ya. Yang dikatakan alam pikir Tuhan atau alam nazarullah Bapak Ibu itu ada 3. Ya, ini di sini belum ada apa-apa nih Bapak Ibu. Hanya dia semata-mata yang ahad itu, yang hu itu. Ya. Jangan terpikir pula sama Bapak Ibu namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu awal kejadian. Ya. Jangan terpikir pula namanya alam semesta, langit dan bumi, apalagi di Bapak Ibu, hanya dia di situ. Ya. Alam nazarnya, alam pikirnya itu ada 3. Yang pertama namanya alam azali. Alam azali ini diturunkan Allah dari alam raf-raf. Yang kedua namanya alam suluhil qadim. Suluhil qadim. Suluhil qadim ini diturunkan Allah namanya dari alam al-malail a'la. Malail a'la. Yang ketiga namanya alam tanzizi qadim. Tanzizi qadim. Ini diturunkan Allah dari alam Baitul Maqdis. Jadi azali, suluhil qadim, tanzizi qadim, ini disebut namanya dengan alam nazarullah. Alam nazarullah. Alam nazarullah itu alam pikir Allah. Ya. Nah, bagaimana cara memahaminya alam nazarullah, alam pikir Allah di azali ini? Nah, ketika Allah itu di azalinya, ya, disinilah letaknya puji kodim bagi kodim. Ya, puji kodim bagi kodim. Dialah yang dikatakan Ahmad, dia pula lah yang disebut namanya dengan Muhammad. Dialah yang terpuji, dia pula yang memuji. Karena tidak ada siapa-siapa melainkan hanya dirinya. Dia memuji akan dirinya sendiri di situ. Kenapa dia memuji akan diri sendiri di situ? Karena dia dalam kesendirian. Ketika ia dalam kesendirian, ya, maka disinilah dikatakan dia itu mengingat akan diri sendiri. Nah, ini disebut namanya mengingat. Mengingat akan diri sendiri. Aku yang Ahmad, aku yang Muhammad. Ya. Tidak ada yang bisa memuji akan dirinya, melainkan hanya dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu,
Disebut namanya alam suluhil qadim, al-malail a'la. Nah, di alam al-malail a'la ini, di sini sebutannya menimbang. Nah, menimbang. Mengingat dan menimbang. Apa maksudnya? Ya. Kalau aku ciptakan makhluk, nanti dia mengaku pula dirinya Tuhan. Ya. Kalau tidak aku ciptakan makhluk, tidak ada pula yang memuji diriku. Ya. Kalau aku ini Tuhan, siapa yang menjadi hamba? Kalau aku ini hamba, siapa yang Tuhan? Nah, itu namanya menimbang. Ya. Mau beriman dia, mau kafir dia, mau dia mengakui dirinya Tuhan atau tidak, ini semuanya adalah cerita dan sandiwara aku, kata Allah. Ini yang cerita Tuhan tuh di situ. Ya. Apa yang terjadi di alam syahadat? Apa yang terjadi di alam dunia ini? Awal sampai akhir, zahir sampai batin, semuanya itu sudah berada di dalam ilmunya Allah. Sudah berada di alam fikirnya Allah, sudah berada di alam nazarullah itu. Itu maknanya Bapak Ibu. Apapun yang kita lalui, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, apapun peristiwa yang terjadi pada diri kita, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, tidak ada satu peristiwa yang terjadi itu karena kebetulan, semuanya berada di dalam alam pikir Allah itu. Sudah matang lo rencanakan itu. Itu menimbang-nimbang di sini. Kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, nanti dia pula ngaku Tuhan. Ya. Kalau tidak aku ciptakan, anda pula ada yang memuji akan diriku nih. Tuh. Ini namanya alam suluhil qadim. Kemudian namanya alam tanzizi qadim. Disinilah dia memutuskan. Nah, setelah menimbang, baru memutuskan. Maksudnya, apapun yang terjadi, dia ngaku Tuhan atau tidak, karena ini cerita aku yang Allah itu, ya, ketika itulah Allah baru menzahirkan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Disitulah rahasianya Allah menjelaskan. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'rafah wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Karena aku ingin dikenal, siapa aku yang sebenarnya? Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu itu dari diriku sendiri. Jadi Allah menciptakan sesuatu, bukan di luar dirinya. Allah menciptakan dan menjadikan sesuatu itu benar-benar terbit dari dalam dirinya sendiri. Liya'rifani. Supaya yang aku ciptakan itu, yang aku jadikan itu, benar-benar dia mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka pada saat telah sempurna alam pikirnya Allah, dia mengingat, dia menimbang dan memutuskan, maka berdompaklah sifat jalal dan sifat jamal Allah itu biqudratillah wal iradatilah, maka terjadilah namanya nur. Terjadilah namanya nur. Ya. Nur itulah yang disebut, ya, namanya dengan nur Allah dan nur Muhammad. Ya. Nur itu yang disebut namanya nur Allah dan nur Muhammad. Jadi nur Allah dan nur Muhammad itu esa Bapak Ibu, satu dia. Ya. Kenapa dikatakan namanya nur Allah? Ya, kalau kita buat di atas ini, kenapa dikatakan namanya nur Allah? Karena nur Allah itu terbit daripada diri Allah itu sendiri. Kenapa dikatakan namanya Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad itu untuk memandang dan melihat akan kenyataan wujud diri Allah itu sendiri. Makanya Nur Allah dan Nur Muhammad itu esa.
dalam penyampaiannya, dalam penyebutannya, dalam penjelasannya itu berbeda. Namun hakikat yang diceritakan dan dijelaskan itu tiada lain adalah Esa dan satu jua. Mana yang terbit daripada dirinya? Yang terbit daripada dirinya itu yang nur tadi. Nur. Itu yang sebut namanya nur. Nur Allah atau Nur Muhammad itu. Inilah awal kejadian. Inilah awal penciptaan. Makanya dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, "Awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir wa khalaqa minhul asya wa anta min tilkal asya." Yang mula pertama kali diciptakan Allah wahai Jabir itu adalah nur nabimu. Dari nur itulah terciptanya segala sesuatu, dan engkau wahai Jabir salah satu bahagian daripada nur itu yang sebenarnya. Dalam hadis yang lain dia jelaskan, innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyukah min nurihi. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum adanya alam. Allah menciptakan sebelum adanya langit dan bumi. Allah menciptakan sebelum adanya makhluk. Yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah nur nabimu daripada nur zat Tuhan itu sendiri. Makanya dijelaskan, ana minallah wal mu'minuna minni, ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada zatnya Allah. Alam dan mukmin, orang-orang yang beriman ini semuanya asalnya daripada aku. Jadi yang ditajalikan, yang dizohirkan dari dirinya itu disebut namanya Nur Muhammad dan Nur Allah. Esa dia tuh. Dikatakan Nur Allah karena terbitnya daripada dirinya, dikatakan Nur Muhammad karena untuk melihat akan wujud nyatanya dirinya. Hakikatnya itu adalah nur. Maka disitulah Allah menjelaskan, Allah nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur. Nur itu benar-benar sudah nyata pada sekalian langit dan sekalian bumi. Jadi apa makna nur sebenarnya? Jangan nur itu diartikan cahaya Bapak Ibu. Nur itu maknanya terang. Itu dia. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Kalau kita maknai dia secara makna hakikat, Allah nurus samawati wal ar, itu maknanya Allah itu adalah wujud. Allah itu adalah nyata. Wujud dan nyatanya Allah itu nyata pada sekalian langit dan bumi. Maka wujud dan nyata, jelas dan terang itu disebutlah namanya dengan nur. Itu maksudnya. Jadi yang ditajalikan Allah dari dirinya sendiri itu katakan nur itu. Dari nur inilah kita bisa mengenal akan dirinya Bapak Ibu. Dari nur inilah kita bisa mengenal dirinya. Kalau tidak ada nur, tidak zahir nur, maka kita tidak akan pernah mampu untuk mengenal akan dirinya. Siapa nur ini yang sebenar-benarnya dan siapa pula dirinya yang sebenar-benarnya. Nah, kalau kita sebutkan istilahnya untuk mengambil paham, nur inilah yang disebut namanya dengan sifat. Sedangkan dirinya itu disebut namanya dengan zat. Nih, ya, nur itu yang disebut namanya sifat, dirinya itu disebut namanya dengan zat. Itu maksudnya untuk mengenal zat kenali sifat. Karena sifat itulah kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat itu kenyataan daripada zat, suhudkan dalam pandangan hati.
I'tiqadkan dalam pandangan hati, jazamkan dalam pandangan batin bahwa sifat itu yang sebenar-benarnya, zat itu yang sesungguhnya. Siapa sifat itu? Sifat itu yang nur, itu yang sesungguhnya. Makanya untuk memandang dan melihat wujud nyatanya Tuhan yang bernama Allah itu, pandang dan lihatlah kepada nur. Nur inilah kezahiran untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu. Khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Wa khalaqal alam li ajlika. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan dirimu, aku zahirkan dirimu, aku tajalikan dirimu untuk melihat akan diriku. Jadi Nur Muhammad ini diciptakan, dijadikan untuk melihat kezahiran nyatanya akan diri Allah. Sifat itu diwujudkan, sifat itu dizahirkan untuk melihat akan nyatanya zat dirinya. Itu maksudnya. Makanya sifat itu ya untuk melihat akan kezahiran dan nyatanya akan zat. Kalaulah sifat itu untuk melihat akan kezahiran nyatanya zat, di sinilah kita patrikan sifat itu yang sebenar-benarnya zat itu. Apa sebabnya? Antara sifat dengan zat, antara zat dengan sifat, yang sebenar wujud yang mana Bapak Ibu? Yang sebenar wujud yang mana? Yang sebenar wujud itu zat tuh. Pertanyaan Ustaz sama ibu-ibu, kalaulah yang sebenar wujud itu adalah zat, lalu sifat ini apa bagi zat? Untuk melihat siapa? Pak Eri. Sifat itu adalah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka patrikan ke dalam hati ini, kata Ustaz, karena zat cuma yang ada dan sifat ini adalah untuk melihat kenyataan zat, patrikan ke dalam hati sifat itu yang sebenar-benarnya zat itu. Kenapa? Karena sifat itu kezahiran zat, sifat itulah wujud nyatanya zat. Itu maknanya siapa yang sudah mengenal, siapa yang sudah memahami, siapa yang sudah melihat dan memandang sifat, sudah sama dia mengenal, memahami dan memandang namanya zat itu yang sebenarnya. Disitulah artinya zat dengan sifat, sifat dengan zat, tiada berpisah cerai dia. Ya, tiada berpisah cerai. Satu pandangan kita Bapak Ibu, esa itu. Ya, contoh. Ketika Bapak Ibu ya memandang papan tulis, yang terpandang itu apa Ibu-ibu? Terpleknya tuh. Ketika memandang papan tulis, yang terpandang terplek. Lalu terplek ini apa bagi papan tulis? Kenyataan? Kenyataan papan tulis atau kenyataan terplek? Kenyataan terplek. Ya. Kalaulah papan tulis ini kenyataan terplek, maka papan tulis ini adalah bentuk kenyataan akan terplek itu yang sesungguhnya. Perlu Bapak Ibu lagi mencari namanya terplek? Tidak. Ketika Bapak Ibu memandang papan tulis, maka tampak apa? Terplek. Itu artinya Daniel, siapa yang tak mampu memandang terplek pada papan tulis ini disebut namanya apa Daniel? Butuh sange tuh. Siapa yang tak mampu memandang triplek pada papan tulis itu namanya butuh sange namanya. Ya, makanya Bapak Ibu jangan kita tertipu dengan bentuk dan rupa. Pandanglah bentuk dan rupa itu hakikatnya kenyataan daripada dirinya yang sebenar-benarnya itu. Nih, sini bermain dulu Bapak Ibu. Ya, makanya Allah zahirkan, Allah tajalikan dirinya supaya dirinya bisa dikenal, supaya dirinya bisa dilihat, supaya dirinya disaksikan. Ketika Allah mentajalikan dirinya, tajali dirinya itu yang disebut namanya dengan nur. Nur itu yang katakan nur Allah dan nur Muhammad. Esa Bapak Ibu.
Bukan dua Bapak Ibu, Esa, satu. Tunggal dia. Untuk naik kaji, sebelum naik kaji sedikit, Ustaz mau tanya lagi sama Bapak Ibu. Kepada siapa lah ya? Pak Andre dulu. Kenapa disebut namanya Nur Muhammad Pak Andre? Karena tercipta dari Allah. Kenapa disebut namanya Nur Allah? Karena tercipta dari Muhammad. Coba. Coba bantu ibu-ibu. Ibu Cap. Asail. Kenapa disebut namanya Nur Muhammad? Ya, kenapa disebut namanya dengan Nur Muhammad? Karena terciptanya dari percikan nur. Percikan nur yang mana? Nur ilahi. Nur ilahi. Kenapa disebut namanya Nur ilahi? Tercipta dari percikan Nur Muhammad. Berarti belum tepat, belum pas lagi. Yang nggak lama-lama. Pak Faisal, ulang lagi Pak Faisal, sempurnakan. Kenapa disebut namanya Nur Muhammad? Nur Muhammad sebagai melihat memandang wujudnya Allah, Ustaz. Iya, untuk memandang wujudnya Allah. Kenapa disebut namanya Nur Allah? Nur Allah itu adalah batin daripada Nur Muhammad, Ustaz. Batin. Iya, kalau Nur Muhammad, Nur Allah itu batin Muhammad, berarti Muhammad itu zahirnya Nur Allah. Ya. Wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Coba lagi, sempurnakan lagi, satu lagi. Pak Andre udah tadi ya. Ustadz kita, Ustadz. Kenapa disebut namanya Nur Allah? Pasti lupa tuh. Abdul. Kenapa sebut namanya Nur Allah? Pas, Pak Ben. Aku nomor 1, duduk duduk VIP mah. Kenapa sebut namanya Nur Allah? Karena tercipta dari Allah, Ustaz. Karena tercipta dari Allah. Bukan tercipta. Terbitnya daripada diri itu. Saya ulang lagi. Disebut namanya Nur Allah atau Nur Ilahi karena asalnya terbitnya daripada diri Tuhan. Disebut namanya Nur Muhammad karena untuk melihat wujud nyatanya diri Tuhan. Makanya Nur Muhammad dengan Nur Allah itu Esa, dia satu. Nah, sekarang kita bercerita tentang Nur Allah dan Muhammad ini. Muhammad Bapak Ibu, ya, kita pahami ada dua sisi pemahamannya. Ada dari sisi syariat, ada dari sisi hakikat. Lihat, dari sisi syariat itu disebut namanya dengan Nabi Muhammad. Ya. Makanya dikatakan dari sisi syariat disebut Muhammad majazi. Majazi. Yang kedua dari sisi hakikat, Muhammad itu sebut namanya Nur Muhammad. Itu disebut namanya Muhammad hakiki. Hakiki. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat dari sisi hakiki dahulu. Muhammad secara hakiki, mana yang dikatakan Muhammad secara hakiki? Allah jelaskan apa? Makana Muhammadun aba akhadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, makana Muhammadun aba akhadin ya min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah seorang bapak laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup sekalian nabi. Ini maksudnya Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki di antara kamu. Itu maknanya Muhammad itu adalah Nur Muhammad, maksudnya itu Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya yang metafisik, yang tidak berkulit, tidak berbulu, tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang, tidak berhati, dan tidak berjantung. Itu Nur Muhammad itu. Ya. Disinilah dijelaskan Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum
telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itu maksudnya adalah Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu nyatalah yang disebut namanya dengan ruh. Ini yang tidak berkulit, ini yang tidak berdaging, ini yang tidak berdarah ini. Itu Nur Muhammad. Itulah rahasianya Allah katakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh dan suri teladan bagi dirimu yang ingin berharap berlikok dengan Tuhannya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, siapa yang ingin berlikok dengan Allah? Siapa yang ingin bermusyahadah dengan Allah? Siapa yang ingin bermuwajahah dengan Allah? Jalannya kenalilah Muhammad secara hakiki, itu adalah Nur Muhammad itu. Ustaz ulang lagi, siapa yang ingin bermakrifat, siapa yang ingin berliqa, siapa yang ingin bermusyahadah, siapa yang ingin bermuwajahah dengan Allah, maka kenalilah namanya Muhammad secara makna hakiki, itu adalah Nur Muhammad. Kenapa jalannya untuk berliqa, bermusyahadah, kenali namanya Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad inilah kezohiran untuk memandang akan nyatanya diri Tuhan itu yang sesungguhnya. Ya, Nur Muhammad itulah kezohiran untuk memandang akan nyatanya diri Allah itu. Itulah yang dikatakan khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan Nur Muhammad itu untuk melihat akan kezahiran nyatanya akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat akan nyatanya Nur Muhammad sebagai tempat memandang nyatanya akan diri aku. Allah. Jadi Nur Muhammad inilah wasilah. Bagaimana Bapak Ibu bisa wusul kepada Allah? Nur Muhammad itu contoh atau uswatun hasanah. Karena inilah awal mula penciptaan. Inilah awal mula kejadian. Disitulah Rasulullah itu memberi jawaban kepada sahabatnya. Ketika sahabatnya bercerita dan bertanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Apa kata sahabat kepada beliau? Ya Rasulullah, siapa sebenarnya rahasia engkau ya Rasul? Apa jawaban beliau ini? Ana Ahmad Bilal Min. Ana Ahmad Bilal Min. Ana Ahmad Bilal Min. Aku ni Ahmad tanpa memakai huruf mim. Kalau Ahmad ini Bapak Ibu dihilangkan huruf mimnya nih, jadi apa dia? Ahad nih, Ahad. Ahad itu apa artinya? Esa dan satu. Siapa yang Esa dan satu itu? Adalah Allah. Kalau Ahad itu Esa, satu dan tunggal hanya Allah, maka ketika itulah baginda Rasul menjelaskan kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Man ro'ani faqad ro'ahul haq. Barang siapa yang melihat diriku, sungguh dia telah melihat yang hak itu. Siapa yang hak itu? Allah. Siapa yang melihat diriku dah samalah melihat akan nyatanya Allah itu. Disitulah Rasul menjelaskan, tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku lalu ia beriman kepada aku. Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Beruntung pula orang-orang yang melihat aku lalu ia beriman kepada aku. Itu maksudnya yang disampaikan Rasul kepada Umar itu. Wahai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang Nur Muhammad sebagai tempat memandang kezahiran nyatanya diri Allah,
Sekarang Nur Muhammad tanpa memandang kezahiran nyatanya diri Allah itu sudah nyata pada tubuh ini, sudah nyata pada ruhku ini, zahir dan batin. Inilah yang dikatakan Nur Muhammad. Maka sudah sama kamu memandang akan zahir nyatanya Allah itu yang sesungguhnya. Makanya untuk memandang menilik Allah itu adalah pada diri masing-masing Bapak Ibu. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan bahida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah, ingin berusul dengan Allah, ingin berlikok dengan Allah, ingin bermusahadah dan bermuajahah dengan Allah, maka jangan pandang, jangan tilik keluar diri, akan tetapi pandang tiliklah ke dalam diri ini. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud nyata dengan sendirinya, kata Allah. Maka mana rahasia daripada diri Bapak Ibu? Mana sejatinya rahasia diri Bapak Ibu? Yang menjadi rahasia sejatinya diri Bapak Ibu untuk memandang dan melihat akan wujud nyatanya kezuhiran Allah itu. Itulah Nur Muhammad itu maksudnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya adalah rahasia daripada Nur Muhammad. Awal kejadian. Maka kenallah dia akan Tuhannya. Karena Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu. Disitulah rahasianya Bapak Ibu. Ketika Nabi melakukan perjalanan menemui Tuhannya, ya, sampailah beliau itu di Sidratul Muntaha. Ketika beliau sudah sampai di Sidratul Muntaha, yang dilihatnya di depan tak nampak Tuhan, dilihatnya di belakang juga tak nampak Tuhan, dilihatnya ke kanan kiri nggak juga nampak Tuhan, lihat ke atas, lihat ke bawah, pandang ke dalam, pandang ke ini nggak nampak Tuhan. Disitulah Nabi itu sadar sesadar-sadarnya dengan kesadaran Tuhan yang tinggi, kesadaran penghabisan. Rupanya Tuhan yang ditemuinya itu, Tuhan yang dijumpainya itu benar-benar sudah menjadi rahasia akan dirinya sendiri itu. Makanya sidrat itu artinya sadar, kesadaran Tuhan. Muntaha itu yang terakhir, penghabisan. Muntah, Bapak Ibu makan sekenyang-kenyangnya lalu muntah. Muntah itu habis. Itulah kesadaran yang penghabisan, kesadaran yang tertinggi. Itulah kesadaran Tuhan itu. Karena apa? Kesadaran Tuhan yang mesti ada dalam diri kita. Karena dia cuma yang ahad, dia cuma satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya itu. Makanya Nur Muhammad adalah wasilah bagi kita untuk bisa kita wusul, bermakrifat, berlikok, bermusyahadah dengan Allah. Nur Muhammad inilah yang usah katakan sebagai mursyid Rabbaniyah. Nih. Nur Muhammad ini disebut namanya mursyid Rabbaniyah. Ya. Jadi melalui Nur Muhammad lah kita bisa usul, bermakrifat, bermusyahadah dengan Allah. Kenapa dengan melalui Nur Muhammad lah kita bisa usul bermusyahadah dengan Allah? Karena Nur Muhammad itulah jalan untuk mengenal, berlikok dan bermusyahadah dengan Allah. Karena Nur Muhammad itulah kezahiran nyatanya akan diri Tuhan itu. Inilah awal mula penciptaan dan kejadian itu Bapak Ibu. Sekarang yang mana yang Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu itu? Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu itu adalah ruh itu yang sebenarnya. Ini yang dikatakan qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itu maksudnya itu yang ruh itu.
Ya, yang kedua, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah, utusan Allah, hati yang ruh itu. Makanya ketika turunnya surah At-Taubah, Bapak Ibu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu disitulah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, Bapak Ibu. Karena beliau sadar, paham, dan mengerti siapa yang dikatakan Rasul di dalam dirinya itu. Rasul di dalam dirinya itu maksudnya, itu adalah ruh itu, Nur Muhammad itu. Makanya syahadat para nabi dan para rasul, semuanya itu sama, tidak berbeda, Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, kata Rasulullah, tidak ada yang wujud yang nyata melainkan Allah. Dan aku juga bersaksi, kata Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad yang mana maksudnya itu ketika beliau bersaksi? Bukan diri beliau maksudnya itu. Itu maksudnya adalah Nur Muhammad yang sudah nyata pada dirinya itu berupa ruh itu, yang Rasulullah itu. Nah, ini yang dikatakan Muhammad secara hakiki. Muhammad secara hakiki itu adalah Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Inilah awal kejadian, inilah awal penciptaan. Maka Nur Muhammad itulah diistilahkan lain, yang disebut namanya Ruhul Kudus. Nur Muhammad itu juga diistilahkan namanya Sayyidul Anbiya. Nur Muhammad itu juga disebut namanya Nur Insan. Nur Muhammad itu juga disebut namanya Nur Allah. Banyak sebutannya, banyak namanya, namun hakikat orangnya adalah satu. Ini Bapak Ibu mesti paham kita ini, ya. Inilah awal penciptaan, inilah awal kejadian. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk kepada Muhammad secara majazi. Muhammad secara majazi, nyata dan zahir pada tubuh, itu yang dimaksudnya namanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu memandang dan melihatnya? Lihat, tadi dikatakan khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Dijadikan Nur Muhammad itu untuk melihat, menyaksikan kezuhiran nyatanya diriku, dan dijadikan sekalian alam langit dan bumi dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, untuk melihat dan menyaksikan nyatanya akan Nur Muhammad. Lalu bagaimana cara pemahamannya? Karena Nur Muhammad ini tempat memandang kezuhiran nyatanya akan diri Tuhan. Sekarang Nur Muhammad tempat memandang nyatanya diri Tuhan itu, Bapak Ibu, sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Nih, sudah nyata pada sekalian langit dan bumi, sudah nyata pada sekalian alam semesta, dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Kesimpulannya, tak payah Bapak Ibu untuk menemui, tak payah Bapak Ibu untuk mencari, akan namanya Nur Muhammad itu sebagai tempat memandang nyatanya akan wujud kezuhiran Allah. Kenapa tidak payah? Kenapa tidak sulit bagi diri Bapak Ibu untuk menemui akan Nur Muhammad sebagai tempat memandang nyatanya akan diri Allah? Karena Nur Muhammad itu tempat memandang kezuhiran nyatanya diri Allah itu sudah menjadi sekalian alam semesta. Nur Muhammad itu sudah menjadi langit dan bumi, isi di antara keduanya, dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, nama yang bermacam-macam. Itu adalah Nur Muhammad, Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang Nur Muhammad
pada sekalian alam semesta, pada langit dan bumi dalam bentuk wujud yang berbeda, rupa yang bermacam-macam, sempurnanya itulah kepada insan. Sempurnanya kepada insan. Insan itulah kesempurnaan nyatanya memandang Nur Muhammad, tempat kezohiran nyatanya akan wujud diri Allah itu. Lalu insan ini banyak tingkah lakunya Bapak Ibu. Ada yang baiknya, ada yang jeleknya. Akan tetapi kesempurnaan memandang akan nyatanya Nur Muhammad pada insan itu, pandanglah kepada insan yang baik Bapak Ibu. Nih. Ya, jadi untuk memandang kesempurnaan Nur Muhammad pada insan itu, pandang kepada insan yang baik. Itu yang disampaikan oleh orang tua kita tuh. Mengambil contoh, mengambil contoh kepada yang elok. Itu. Ya, mengambil teladan kepada yang mana. Jadi untuk memandang kesempurnaan Nur Muhammad pada insan itu, pandang lihatlah kepada insan yang baik. Namun insan yang baik itu ada makomnya Bapak Ibu. Di atas yang baik itu disebut namanya pandanglah kepada yang solehnya. Yang soleh. Memandang Nur Muhammad kepada insan itu, pandanglah kepada insan yang soleh. Yang baik soleh itu, yang solehnya. Di atas yang soleh itu masih ada makomnya, memandang yang terbaik itu. Di atas yang soleh ini disebut namanya dengan ulama. Untuk memandang kesempurnaan Nur Muhammad kepada manusia yang baik soleh itu, pandanglah kepada ulama, bukan ubaru. Karena ulama yang takut kepada Allah, ubaru nggak takut dia. Ya, innama yahsallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hambanya itu adalah ulama. Tak ada innama yahsallaha min ibadi al ubaru. Ada ulama. Karena ulama itulah pewaris Nabi dan pewaris Allah. Dialah warasatul anbiya. Di dirinya lah tersimpan, terhunjam, terpatri akan rahasia kezohiran kenyataan diri Allah itu. Makanya ulama. Untuk mengambil contohnya lagi Bapak Ibu, pandang lagi di atas ulama. Di atas ulama ini disebut namanya as-sadiqin. As-sadiqin. Ulama yang as-sadiqin. Ulama yang as-sadiqin itu maksudnya antara ucapan dengan perbuatan seia sekata, antara hati dan akal pikirnya serasi dan selaras. Itu as-sadiqin tuh. Tidak pernah berbenturan, tidak pernah berseberangan, tidak pernah bertolak belakang ucapan dengan perbuatan, hati dan akal pikirnya. Itu yang ulama as-sadiqin tuh. Di atas ulama as-sadiqin, pandang lagi kesempurnaannya itu kepada para nabi. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya diri Tuhan itu, pandanglah kepada manusia yang telah diangkat menjadi nabi. Nabi itu berapa banyaknya Ibu? Berapa? 124.000. Untuk memandang kesempurnaan Nabi yang 124.000 itu, ada di atas Nabi makom yang tertinggi lagi. Mana tuh Khalifah? Iya, para roh. Memandangnya itu, kesempurnaannya Nur Muhammad pada insan itu, pandanglah kepada Rasul. Berapa Rasul? 315. Untuk memandang Nur Muhammad kepada Rasul yang 315 itu, pandang lagi makomnya. Yang di atas itu ada yang tertinggi berapa? 25. Di atas yang 25 itu pandang lagi kepada yang 5. Itu
ulul azmi. Untuk memandang yang 5 itu pandang lagi kepada yang satu. Siapa beliau? Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempurnaan memandang nur Muhammad, tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya baginda Rasul itulah kesempurnaan zahir dan batin, Bapak Ibu. Disitulah letaknya uswatun hasanah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh dan teladan yang terbaik dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Nabi lah contohnya. Kenapa? Karena beliaulah kesempurnaan memandang Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya akan diri Tuhan itu. Maka pantaslah beliau menjelaskan, tuba man ro'ani wa amanabi wa tuba liman ro'ah man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang memandang dan melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang-orang ya yang mana dia memandang orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Jadi pada diri Rasulullah itu zahir batinnya, Bapak Ibu. Nur Muhammad ini zahir batinnya itu dah kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Zahirnya itu ya, itu nyata pada tubuh beliau. Ya, zahirnya itu nyata pada tubuh beliau dan batinnya itu juga nyata pula pada ruhnya beliau. Rupanya tubuh dan ruhnya beliau itu kesempurnaan memandang nyatanya Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya akan wujud Tuhan itu. Karena beliaulah Nabi, beliau adalah Rasul, beliau mendapat mujizat, beliau mendapatkan wahyu, menjadi contoh dan teladan. Ini satu contohnya. Walaupun Bapak Ibu bukan Nabi dan bukan Rasul, ya, walaupun diri Bapak Ibu bukan Nabi dan bukan Rasul, namun hakikatnya diri Bapak Ibu sama seperti hakikatnya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya diri Nabi Muhammad berasal juga daripada nur Tuhan, dan hakikatnya diri Bapak Ibu juga berasal daripada nur Tuhan. Ya, walaupun tidak sama, namun bahagian daripada nur itu juga. Contoh, nah, lihat contoh nih. Ini gelas Bapak Ibu. Nah, gelas kaca ya, kan ada lagunya dia. Ada lagunya Khalifah. Nah, gelas ini kita lemparkan atau dilambungkan, ya, lalu dia jatuh ke bawah. Ketika jatuh ke bawah itu pecah dia. Berderai pecahnya kepingannya. Ada yang 4 meter, ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada 1 meter, ada yang di sini dia. Walaupun 4 meter, 3 meter, 2 meter, dan 1 meter, yang 4 meter itu juga bahagian daripada gelas ini. Yang 3 meter juga bahagian pecah dari yang gelas ini. Yang 2 dan 1 meter juga bahagian daripada gelas itu juga. Itu maksudnya bahwa sekalian alam, walaupun namanya tumbuh-tumbuhan, walaupun namanya makhluk yang lain, semuanya itu adalah bahagian daripada Nur Muhammad itu. Namun kesempurnaan memandang Nur Muhammad, tempat nyatanya akan diri Allah, pandanglah kepada beliau. Namun rahasianya Bapak Ibu, kita juga bahagian daripada Nur Muhammad itu juga. Waja'alulahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku juga, kata Allah. Inilah bahasa kiasnya, bahwa diri kita ini adalah setetes dari sebuah lautan saja Bapak Ibu. Ya. Contoh lagi. Nah, ini contoh. Ini lautan, ya. Lalu kita ambil botol nih, botol kosong, kita sauk airnya, kita ambil. Pertanyaannya, air yang ada di dalam botol ini samakah dengan air yang ada dalam lautan itu? Sama. Kenapa sama Bapak Ibu?
Karena diambil dari sumber yang sama, dari lautan. Kalaulah air yang dalam botol ini sama karena asalnya dari air lautan juga, maka air yang di dalam botol ini apa namanya bagi air yang ada di lautan itu? Bahagian daripada air laut itu yang sebenarnya. Itu maknanya. Allah itu adalah lautan, ya, yang tiada batasnya. Kalaulah Allah itu adalah lautan yang tiada batasnya, maka sekalian alam ini, termasuk diri kita, itu adalah bahagian daripada lautan itu yang sesungguhnya. Ya, rupanya diri Bapak Ibu itu bahagian nyatanya akan diri Tuhan itu. Kalaulah diri kita ini bahagia nyatanya diri Tuhan, maka bahagia nyatanya diri Tuhan itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itulah kezahiran nyatanya akan diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu kezahiran nyatanya diri Allah, maka Nur Muhammad itulah sebenar-benarnya Allah itu yang sesungguhnya. Tidak ada di siapa-siapa Bapak Ibu, hanya Dia cuma yang ada. Cuma kita tak boleh mengaku-ngaku Tuhan, apalagi jadi Tuhan. Itu Ustaz bilang Tuhan. Tak boleh kita ngaku Tuhan jadi Tuhan. Jadi kalau kita sudah paham dan mengerti bahwa kita ini bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya, tiada lain adalah dirinya semata-mata. Kala lisanahu. Itu maksudnya tuh. Kala lisanahu. Apa tuh artinya kala lisanahu tuh? Kelulah lidah itu. Keluh lidah itu maksudnya kata yang tiada terkatakan. Sesuatu yang sudah paham, sesuatu yang sudah jelas Bapak Ibu. Siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Jangan disebut-sebut juga lagi siapa sejatinya diri Bapak Ibu itu. Ya, diamkanlah situ. Rahasiakanlah diri Bapak Ibu itu. Jangan dibongkar rahasia diri Bapak Ibu kepada orang yang belum mengenal akan rahasia dirinya. Kalau dibongkar rahasia sejati diri kita kepada orang yang belum mengenal akan rahasia dirinya, maka nanti Bapak Ibu akan difitnah. Darahnya Bapak Ibu dihalalkan, lehernya Bapak Ibu itu diikhlaskan untuk dipancungnya. Makanya rahasiakan itu. Kalau sudah dirahasiakan, maka turunkanlah bahasa ma'rifat itu ke dalam bahasa syariat. Jangan bahasa syariat itu digunakan dengan memakai bahasa makrifat. Keliru nanti Bapak Ibu. Kita lihat pemakaiannya. Kan Allah tadi yang ahad kan? Ini Allah yang ahad. Sempurnanya untuk memandang Allah itu pada alam, pada siapa? Pada insan. Pada insan. Lihat. Ini udah di ujung kaji nih Bapak Ibu. Ya, jangan ngantuk Bapak Ibu. Ya, ngantuk kok kami talkin kan sama-sama. Ya. Kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah yang ahad ini, itu mandangnya kepada insan. Ya, siapa insan itu? Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Nih, rahasianya dulu kita buka dulu. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Maknanya insan itu diriku, aku yang insan itu. Lebih tegasnya, wallahu nafsiyun wa ana nafsu wujudahu. Allah itu ya diriku, diriku itu yang nyatanya Allah itu. Al insanu siri wa ana siruhu. Insan itu rahasiaku, aku rahasia insan itu. Nah, jadi untuk mengenal aku, kenali insan. Karena insan itulah rahasia nyatanya memenangkan diriku secara sempurna. Bisa dikakuk, bisa diawai, bisa diresik Bapak Ibu. Itu insan tuh. Setelah Bapak Ibu paham siapa rahasia diri Bapak Ibu, ya, maka rahasiakanlah diri Bapak Ibu itu pada diri masing-masing. Walaupun diri Bapak Ibu masing-masing bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Akan tetapi akan kenyataan nyatanya diri Allah yang ahad itu. Untuk memantapkannya,
Untuk memantapkan sebelum Ustaz naikkan ke atas, Ustaz bertanya sama ibu-ibu dulu. Adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada. Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, lalu diri bapak ibu ini apa bagi nyatanya diri Allah itu? Kenyataan Allah. Kalaulah diri bapak ibu itu kenyataan Allah itu siapa sebenarnya? Allah itu sendiri. Itu dirahasiakan tuh. Kalau sudah dirahasiakan, maksudnya jangan kita bongkar ya rahasia kita itu dengan bahasa ma'rifat, tapi sembunyikanlah rahasia insan itu dengan bahasa syariat. Nah, lihat maminya. Ya. Insan ini sebagai wujud kenyataan memandang nyatanya diri Allah, maka ketika bapak ibu menggunakan bahasa syariat nih, maka insan ini disebut hamba Allah. Tuh dia tuh. Hamba Allah. Kalau secara alamnya disebut apa? Ya makhluk. Disebut makhluk. Ya, nih. Disebut namanya makhluk. Sebut ciptaan. Tuh dia. Jadi insan ya, kita gunakan dengan bahasa syariat namanya hamba Allah. Yang kedua, naik ke atas sedikit. Insan ini kalau kita gunakan bahasa tarikat disebut apa? Bahasa tarikat disebut apa? Cermin Allah. Bahasa Arabnya apa? Mir'atillah. Cermin Allah. Maksud cermin Allah itu tempat memandang akan kenyataan wujud Allah itu. Ya, jadi kita inilah cermin untuk memandang akan nyatanya diri Allah itu. Disitulah rahasianya, khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupanya ar-Rahman. Ya, rupa ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa tuh? Allah. Jadi Allah bercermin untuk memandang akan dirinya sendiri. Jadi insan secara bahasa tarikat apa? Cermin Allah. Yang ketiga, insan ini kalau kita gunakan dengan bahasa hakikat disebut apa namanya? Wujudullah. Ini wujudullah. Seperti itu. Nyatanya Allah itu. Ya, nyatanya Allah itu. Ainullah, hakikatullah. Itu maksudnya tuh. Maka dikatakan wa khalaqa Adam ka surati, dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran nyatanya akan wujud Allah itu. Insan ini kita gunakan bahasa ma'rifat, maka sebut Allah. Itu dia. Yang kata Allah ini yang tak boleh disampaikan ke dalam bahasa syariat ini. Ini tak boleh disebut nih. Nih. Kalau di ma'rifat adakah kata-kata lagi? Kalau di ma'rifat itu kala lisana, itu maksudnya. Kelu itu tak boleh disebut lagi. Makanya kesempurnaan ma'rifatnya diri Bapak Ibu itu pada diam. Pada diam, bukan pada kata-kata. Pada diam, bukan pada kata-kata. Diam itu maksudnya apa? Paham. Itu ya diam di dalam paham. Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam patuhan. Patuh di dalam keimanan. Itulah dia tuh. Jadi enggak ada lagi itu kata si A, kata si B, dan kata si C. Kalau kita dah mengenal Allah tuh di sini ya, duduknya. Ya. Jadi iman itu bukan kata orang, bukan kata si A, tapi kita itu. Tuh. Itu nggak boleh disebut. Sebab kalau disebut juga barangnya sudah jelas, makin tak jelas lagi maknanya. Makin kabur lagi maknanya Bapak Ibu. Contohnya, kita sudah duduk bersama-sama di dalam majlis ini. Lalu ditanya juga, yang mana yang majlis Tauhid Rabbani itu Ustaz? Kalau ditanya pasti dia jelas wujudnya tuh. Dia minta wujudnya tuh, minta dalilnya tuh.
Cobalah Bapak Ibu tunjuk yang mana yang Majelis Tauhid Rabbani itu Bapak Ibu. Cobalah tunjuk. Ditunjuk. Tertunjuk apa? Tertunjuk tiang, tertunjuk dinding, tertunjuk tuh atok gitu loteng. Berarti maksudnya kalau sudah paham Bapak Ibu Tauhid Rabbani itu yang mana, cukup diam dan hening aja lagi itu. Banyaknya senyum lah itu. Ya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Jangan ditanya juga lagi yang mana yang Allah itu. Sebab apa? Lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Lain yang ditanya, lain pula orang yang ditunjuk. Tuh. Contoh lagi. Bapak Ibu udah kenal namanya meja. Lalu ditanya juga sama Ustaz, yang mana meja Ustaz? Tuh Ustaz, ditunjuk nih, meja nih. Nah, tertunjuk nih apa nih? Alasannya ada buka kok. Ini, enggak, kayu. Jadi kalau udah paham jangan dijelaskan juga Bapak Ibu. Itulah maksudnya. Orang yang sudah makrifat, tak bisa lagi dia mengutarakan Allah tuh. Tak bisa lagi dia mengeluarkan kata-kata Allah. Makanya Allah itu tak bisa dijelaskan, Allah tak bisa dianalisa, Allah tak bisa lagi diceritakan. Yang membuat Bapak Ibu paniang-paniang lale. Lihat tuh. Allah tuh yang membuat kita paniang. Yang membuat kita tuh bingung, heran, terheran-heran. Itu ya Allah tuh. Ya. Kalau disebut bukan Allah tuh katanya, tuh suaranya. Disinilah dizahirkan. Kalau tak dijelaskan Allah itu bagaimana orang paham dan bisa mengerti. Maka disitulah dijelaskan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Apa maksudnya itu? Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia bersifat karena dijelaskan. Dia bersifat karena kita menerangkannya. Walaupun kita terangkan dia bersifat, hakikatnya dia tiada bersifat. Lalu bagaimana Tuhan yang kita jelaskan itu tidak bersifat Bapak Ibu? Diam, aniang selaleh. Tuh makanya pulang dari sekolah yang aniang selaleh. Aniang kok makan kan yang aniang selah. Jangan dijelaskan juga lagi Bapak Ibu. Itu kalau di sana itu maksudnya itu man arafallah fahuwallah wa man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah yang wujud, yang bersifat awal, akhir, zahir dan batin, dia segala-galanya, segala-galanya itulah nyatanya dia. Maka diam di situ. Diam bukan berarti tidak berkata dan tidak berbicara Bapak Ibu. Diam itu maksudnya jangan dizahirkan juga. Yang Allah itu yang mana? Ya, itu maksudnya. Ya, enggak pun dizahirkan kadangkala muncul aja orang burik serenge dengan awak dah. Lihat tuh muncul aja orang burik serenge. Salah juga orang menyikapi Bapak Ibu itu. Jadi peganglah ini Bapak Ibu sampai mati. Ya, jangan ditolak, jangan diingkari. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Lain enggak tahu artinya tuh. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Orang-orang yang kafir yang menolak dan mengingkari akan wujud nyatanya diri Allah pada sekalian alam, sempurna pada diri Bapak Ibu, dan dia juga mengingkari, dia menolak pertemuan Allah nyata pada diri sendiri, fahabitat a'maluhum, maka batal seluruh amalnya, nol ibadahnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat amal ibadahnya pun juga tidak pernah diperhitungkan Allah karena sudah ngui Allah kosong, tidak bernilai hampu Bapak Ibu. Ya, itu yang Ustaz sampaikan tuh Kaladang kue kepara rajin, tapi tidak ada hasilnya dari pulang ladang dan kepara atau kosong saja Bapak Ibu. Inilah kita tadi orang yang tak kicua di nantarang namanya. Tak kicua di nanggalo biasanya tuh Bapak Ibu. Tak kicua di nantarang sakit bananya hati. Karam di tengah lautan biasa tuh. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya awak tuh. Inilah maksud Ustaz, kalau sempurna pengenalan diri kita kepada Allah.
istiqomahlah di situ. Kalau lawi lah menjadi kapal, insya Allah tidak akan karam Bapak Ibu lah. Kalau lawi lah jadi kapal, mereka mungkin karam Bapak Ibu tuh? Laut Pak. Kalau lautan itu sudah jadi kapal, mungkinkah Bapak karam di situ? Tidak. Itu maknanya, kalau Bapak Ibu sudah kenal dan memahami yang Allah itu sempurnanya nyata pada diri Bapak Ibu itu, insya Allah tidak akan hanyut, boleh karam. Bekang di situ sampai mati. Inilah yang dikatakan diri yang telah berkulimah. Diri yang berkulimah itu adalah diri yang di akhir kalam. Diri yang di akhir kalam adalah diri yang telah mengenal Allah sempurna nyata pada dirinya. Disitulah dikatakan oleh Nabi, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, baginya adalah surga. Maksudnya bukan melapaskan. Siapa yang di akhir kalamnya, siapa yang paham dan sadar ya Allah itu nyatanya pada dirinya, itulah jannah bagi dirinya. Walaupun selama ini pernah dia berbuat dosa, mencuri 70 tahun lamanya, berzina juga 70 tahun namanya, tapi di akhir kalamnya dia sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah sebagai Tuhannya itu sudah nyata pada diri. Itu yang akhir kalam, itulah diri yang berkulimah itu. Itulah orang yang berada di dalam kuliman la ilaha illallah. Inilah yang Allah maksudkan, fa'lam annahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya fa'lam annahu tuh? Pak Ridho? Fa'lam. Mana ada Abdul sini? Abdul Zikri itu. Fa'lam, maka berilmulah, maka ketahuilah olehmu. Siapa yang kita itu? Tuhan. La ilaha illallah, maka ketahuilah olehmu akan Tuhanmu. Itu maknanya, makna hakikinya. Maka ketahuilah olehmu akan Tuhanmu. Bagaimana cara mengetahui Tuhan itu? Dengan kulimah la ilaha illallah. Apa artinya itu? Tiada Tuhan selain Allah. Makna hakikatnya, la ilaha, ini napi nih. Ilallah isbat. La ilaha itu tidak ada yang wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, illallah, melainkan yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku hanya Allah. Itu dia tuh, sempurna dia ini. Jadi nafikan segala yang wujud, lalu isbahkanlah Allah. Rupanya Allah lah yang wujud pada segala yang ada itu. Itulah yang dikatakan makom Tuhan, makom Ahad itu. Hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain lagi di sana. Kalau masih terpandang diri yang lain selain daripada dirinya, disitulah disebut namanya syirik. Disitulah orang yang dikatakan musyrik. Jadi yang dikatakan syirik dan musyrik itu Bapak Ibu, bukan hanya menyembah selain Allah, bukan hanya berdoa meminta selain Allah, tapi yang dikatakan syirik itu adalah masih ada diri yang lain selain diri Allah. Kalau masih ada diri yang lain selain diri Allah yang memberi manfaat, yang memberi bekas, itu yang syirik, itu yang sebenarnya. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul, wujuduka zanbun, adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang memberi bekas selain daripada Allah. Itulah yang syirik, itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Itu mungkin saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dah capek aku nih ya. Mudah-mudahan dengan rahmat dan anugerah Allah berikan kita kemudahan dalam memahaminya. Mudah-mudahan di akhir kesudahan hidup kita sudah bermakrifat, kita sudah berliqa, sudah bermusyahadah dan bermuwajahah. Orang yang telah bermuwajahah, maka orang itu adalah fana. Orang yang fana itu adalah orang yang bakoh. Ketika itu Bapak Ibu benar-benar tidak pernah ada sama sekali. Jadi yang gaib dan yang batin itu bukan Allah rupanya. Yang gaib dan yang batin itu adalah diri Bapak Ibu. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.